Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian alam menjadikan tren gaya hidup ramah lingkungan semakin digemari dan merambah luas ke berbagai sektor usaha. Tidak terkecuali dengan tren adibusana khususnya batik. Akhir-akhir ini berkembang batik ekoprint, yakni batik kontemporer yang menambah hasanah batik etnik di samping batik tulis dan batik cap. Bahan yang digunakan berupa dedaunan, bunga, batang, bahkan ranting, tidak seperti batik tulis atau cap yang pada tahap tertentu menggunakan bahan kimia. Ekoprint menggunakan unsur-unsur alami tanpa bahan sintetis atau kimia. Karena itulah batik ini sangat ramah lingkungan. Tren gaya hidup ramah lingkungan inilah yang mendasari Fiona menekuni dan mengembangkan batik ekoprint dengan mengolah bahan alami menjadi kerajinan seperti tas, kain, syal, baju, kemeja, tempat tisu, dompet, dan sejenisnya. Kalau ekoprint jelas berbeda. Kalau ekoprint itu bukan batik. Jadi ekoprint adalah seni memotif kain dengan menggunakan bebungaan, dedaunan, rarantingan atau rumput-rumputan gitu. Jadi warna yang dipakai itu berasal dari zat warna alam atau dari si daunnya sendiri, dari taninnya. Jadi kita mengandalkan dari kekuatan taninnya si daun gitu. Kalau batik itu kan kita main malam. Kalau ekoprint dia tidak pakai malam. Gitu. Nah, ekoprint di Tangerang Selatan itu berbeda juga dengan ekoprint di daerah-daerah lain. Kan sekarang mulai marak gitu ya di Indonesia ini, ada beberapa tempat di Indonesia yang ekoprintnya memang maju gitu, bagus. Nah, di Tangerang Selatan ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Bedanya apa kan? Ya di Tangerang Selatan kita pakai daun-daun yang ada di daerah sini. Misalnya kita ngomong kain ekoprint gitu ya, kain ekoprint kan tadi kain putih gitu, kita tata dulu, kita proses dulu dia, si kain putih ini di mordan. Mordan itu adalah memasukkan unsur logam ke dalam si kainnya, supaya dia bisa menerima dengan baik zat warna alam. Itu kita mordan dulu, mordan bisa macam-macam nih tekniknya, bisa semalam, bisa hanya sebentar 1 jam aja, atau bisa 10 menit aja, tergantung dengan teknik yang mau kita pakai. Nah, setelah kita mordan, terus kita tata daunnya, kita tutup lagi dengan kain blanket namanya, dimana kita mau transfer warnanya gitu. Terus kita gulung, setelah itu kita kukus. Proses kukusnya itu 1,5 sampai 2 jam. Lalu kita buka. Setelah kita buka, nanti kita perlu angin-anginkan sebentar supaya dia ada proses dengan udara. Manfaat yang saya dapatkan dari rumah BUMN, yang pernah saya dapatkan adalah pelatihan-pelatihan. Karena masa pandemi ini kebanyakan pelatihan itu lewat virtual ya, lewat Zoom gitu. Beberapa yang pernah saya ikut itu tentang aplikasi keuangan. Nah, itu bagus tuh, jadinya saya kan, maksudnya tim saya itu belum banyak. Jadi saya sebelum ini melakukan semuanya sendiri dan itu capek banget, makan waktu banget. Nah, dengan adanya aplikasi keuangan itu sangat membantu sekali, sehingga pencatatan keuangannya jadi rapi, terus bisa langsung laporannya bisa langsung ke create gitu, langsung ada neracanya ada, rugi labanya ada gitu. Itu bagus. Dan hari ini saya juga bareng sama teman-teman melakukan pelatihan ekoprint. Jadi kami sharing tentang teknik ekoprint. Itu seru sih, seru banget. Jadi kita ketemu sama teman-teman crafter dan bisa belajar tentang ekoprint. Harapan kedepannya semoga rumah BUMN bersama para UKM bisa bisa lebih berkolaborasi begitu. Jadi UMKM-nya bisa terus dibina dengan adanya rumah BUMN ini, dengan itu tadi pelatihan-pelatihan yang berguna untuk UMKM-nya. Jadi misalnya yang mungkin juga untuk mengelola bisnisnya, mengelola usahanya, melakukan pemberdayaan di masyarakat sekitarnya, juga bisa menjembatani mungkin satu UKM dengan UKM yang lain bisa saling berkolaborasi. Kayak saya misalnya, saya perlu batik Banten nih, itu saya bisa ketemu sama UKM Batik Banten melalui rumah BUMN ini. Itu mudah-mudahan bisa.